Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mbak dan Mas-mas. Ketemu lagi dengan Bu Rosi di sini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang spirometri dan juga bagaimana cara menginterpretasinya ya. Setelah sebelumnya Anda semuanya sudah belajar tentang spirometri. Sekarang kita review dulu tentang spirometri. Kemudian setelah itu kita akan belajar ya, bagaimana sih caranya untuk menginterpretasinya ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut kita review dulu ya untuk mengingat yang sudah pernah diajarkan sebelumnya. Jadi spirometri merupakan suatu tindakan pemeriksaan standar yang dilakukan untuk menilai fungsi paru-paru. Kemudian tes ini memang bisa membantu dokter di dalam mendiagnosa dan juga memantau kondisi paru-paru pasien. Secara prosedur sebetulnya pada saat spirometri itu melakukan tugasnya, dia akan mengukur jumlah udara yang dapat dihirup atau juga dikeluarkan dalam satu tarikan nafas ya. Kemudian karena tugasnya dia adalah untuk menilai fungsi paru-paru, maka spirometri ini bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit asma, kemudian juga ada penyakit paru obstruktif kronis atau disebut dengan PPOK, atau juga dalam kondisi lain yang mempengaruhi pernafasan, misalkan pasien-pasien tersebut mengalami gagal nafas atau pasien tersebut mengalami koma seperti itu ya. Kemudian tes spirometri ini boleh dilanjutkan secara berkala apabila untuk mengukur keefektifan pengobatan, misalkan ada pasien dengan penyakit PPOK atau juga asma, dia diberikan terapi, misalkan terapinya 1 bulan obatnya. Kemudian untuk melihat keefektifan obat, maka dia 1 bulan kemudian dilakukan tes lagi dengan menggunakan alat spirometri tersebut. Nanti hasilnya apakah efektif atau tidak pengobatan yang sudah dilakukan, seperti itu ya. Berarti memang boleh, kalau secara berkala boleh, asalkan memang berdasarkan kebutuhan atau advice juga dari dokter ya, seperti itu. Oke, sebagai masih lanjutan review tadi, pemeriksaan spirometri ini ya menggunakan alat khusus yang disebut spirometer. Kemudian tadi seperti yang sudah sampaikan di depan, bahwa memang alat ini bisa mengukur volume udara yang dihirup dan juga dikeluarkan oleh paru-paru, juga bisa melihat atau mengukur seberapa besar kecepatan pernapasan pasien ya. Kemudian juga spirometri tersebut juga bisa untuk mendeteksi gangguan pernafasan ya, tipe restriksi dan juga tipe obstruksi ya. Nanti kita akan bahas di bawah gitu ya. Oke, ini gambarnya ya Mbak. Kalau Anda melakukan pengukuran spirometri dengan menggunakan alat spirometer ya. Jadi memang sebetulnya perawat boleh nggak sih melakukan ini? Boleh saja ya, asal memang Anda bisa mengoperasikan alatnya gitu ya. Dan harapan kita semua pasti seorang perawat, bukan hanya dokter itu bisa mengoperasikan alat tersebut, sehingga nanti kalau Anda misalkan diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan spirometer, Anda bisa melakukan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan belajar review kembali bagaimana prosedur spirometri dilakukan ya. Jadi tadi setelah Anda melihat gambarnya pasti sudah ada bayangan ya bagaimana caranya. Memang kita memeriksa pasiennya itu dalam keadaan tenang. Jadi posisi pasien adalah duduk ya. Usahakan jangan cemas, kemudian pasien juga harus
tenang. Kemudian setelah itu dokter atau juga perawat dia akan memasang sebuah klip penjepit di hidung ya. Tadi kalau kita lihat itu ada klip yang menjepit hidungnya untuk menutup kedua lubang hidung. Kemudian juga dokter akan memasang sungkup ya. Jadi pasien akan diberikan sungkup atau juga masker pernafasan di sekitar mulut pasien. Kemudian setelah itu kita berikan arahan kepada pasien kita untuk menarik nafas dalam, kemudian tahan selama beberapa detik, kemudian setelah itu hembuskan ya, hembuskan ke dalam sungkup atau masker pernapasan tersebut ya. Jadi posisi pada saat menghembuskan itu posisi pasien masih pakai masker, tidak boleh dilepas ya. Kemudian prosesnya ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali ya untuk menghasilkan hasilnya konsisten ya. Jadi apabila misalkan hasilnya itu bervariasi, Anda boleh melakukan pengulangan untuk pemeriksaan spirometri tersebut. Sehingga tadi saya sampaikan dari awal bahwa pasien itu harus cemas, tidak boleh gugup, kemudian kondisi pasien juga fit ya. Berarti tadi pasiennya memang harus dalam keadaan sadar penuh gitu ya. Kemudian di sini apabila pasien itu setelah dari hasil spirometri itu mengalami gangguan pernafasan, maka dokter akan memberikan obat jenisnya bronkodilator hirup ya. Memang di sini adalah fungsi obat ini adalah melebarkan jalan nafas setelah pemeriksaan spirometri pertama. Jadi misalkan setelah pemeriksaan spirometri pertama kemudian hasilnya adalah dokter memeriksa oh ternyata ada gangguan pernafasan, maka dia akan memberikan obat bronkodilator tersebut. Setelah itu 15 menit kemudian pasien akan diminta untuk mengulangi spirometri. Ini pasti untuk menghilangkan ya apakah memang betul-betul ada gangguan pernafasan ataukah memang ada faktor lain yang sehingga menyebabkan hasil tidak bagus ya. Kemudian setelah itu setelah pasien diberikan bronkodilator tersebut, maka dilakukan pemeriksaan spirometri kembali. Setelah itu dokter akan membandingkan hasilnya. Bagaimana hasilnya dari kedua pengukuran tersebut? Apakah bagus, apakah ada penurunan, atau apakah ada peningkatan kualitas dari pernafasan? Kalau ada peningkatan kualitas pernafasan, berarti bisa dikatakan bahwa obat bronkodilator tersebut adalah efektif diberikan kepada pasien tersebut ya. Kemudian di sini secara kasat mata atau secara hasil tes spirometer itu diukur dengan dua parameter utama, yaitu force vital capacity VFC dan juga force expiratory volume in 1 second atau kita singkat dengan FEV1. Nah, keduanya di sini menunjukkan berapa persen kapasitas udara pada paru-paru dalam 1 detik seperti itu ya. Kemudian setelah itu nah, di sini kita akan belajar apa sih yang disebut dengan force vital capacity atau VFC. Jadi yang dikatakan dengan force vital capacity adalah volume udara terbesar yang dapat dihembuskan oleh pasien setelah menarik nafas sedalam mungkin. Nah, biasanya apabila hasilnya nanti setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan spirometer, kemudian hasil FVC-nya itu lebih rendah daripada normal, maka hal tersebut merupakan menjadi satu indikasi bahwasanya adanya gangguan pernafasan jenis restriksi, begitu ya. Jadi harus dipahami dulu ya, apabila
hasilnya itu adalah rendah dari normal, maka bisa dikatakan pasien tersebut mengalami gangguan pernafasan jenis restriksi. Jadi memang jenis restriksi itu dia itu semacam gangguan ya yang dialami oleh paru-paru yang menyebabkan volume paru itu mengalami penurunan daya kembang gitu ya. Jadi termasuk pada kapasitas vital paru itu dia mengalami penurunan daya kembang. Jadi paru-parunya dalam mengembang itu dia mengalami penurunan ya, seperti itu. Kemudian kalau force expiratory volume in 1 second atau kita sebut dengan FEV1 ya, di sini adalah volume udara terbesar yang dapat dihembuskan oleh pasien di dalam 1 detik pertama ya, itu adalah FEV1 ya, seperti itu. Nah, di sini hasil dari FEV1 ini bisa membantu dokter untuk menilai tingkat keparahan gangguan pernafasan yang dialami oleh pasien. Nah, apabila hasil FEV1 ini lebih rendah daripada angka normal, maka biasanya bisa menjadi indikasi bahwa terjadi masalah pernafasan jenisnya obstruksi ya. Jadi penyakit jenis obstruksi ini contohnya adalah secara patologis penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru karena terhalang adanya pembengkakan dan juga lendir atau juga dahak, sehingga biasanya penderitanya akan mengalami kesulitan di dalam pernafasannya itu ya, berarti merupakan pernafasan jenis obstruksi itu ya. Kemudian di sini untuk pemeriksaan dengan menggunakan spirometer itu sendiri ada beberapa pengukuran fungsi paru yang dilaporkan. Yang pertama adalah tadi kita sudah bahas FVC, yaitu jumlah udara yang dapat dikeluarkan secara paksa setelah inspirasi secara maksimal ya. Jadi pasiennya itu tarik nafas sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua adalah FEV1 atau detik pertama adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan dalam waktu 1 detik diukur dalam satuan liter. Nah, biasanya FVC dan FEV1 ini merupakan indikator utama fungsi dari paru-paru ya. Jadi kalau secara normalnya itu pada orang dewasa sehat itu nilainya sekitar 75 sampai dengan 80% untuk perbandingan dari FEV1 dan juga FVC. Kemudian ada juga kita sebut dengan FEF ya, itu sekitar normalnya 25 sampai dengan 75%. Nah, di sini apa yang disebut dengan PEF itu adalah merupakan kecepatan pergerakan udara keluar dari paru-paru pada awal ekspirasi diukur dalam liter per detik. Nah, di sini untuk FEF 50% dan juga FEF 75% merupakan rata-rata aliran atau kecepatan udara keluar dari paru-paru selama pertengahan pernafasan, kita sebut sebagai MMEV atau maximal mid expiratory flow ya, seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa contoh klasifikasi gangguan ventilasi ya. Kita sebut prosen sebagai nilai prediksi. Yang pertama, apabila pasien mengalami gangguan restriksi ya, tadi disebut pada saat dia mengalami gangguan pernafasan jenis restriksi, itu apabila vital capacity-nya atau FC-nya adalah kurang dari 80% dan juga nilai prediksi dari FVC-nya adalah 80% dari nilai prediksi. Kemudian yang berikutnya ada gangguan obstruksi, yaitu apabila volume FEV pertama kurang dari 80% dibandingkan nilai prediksi dari FEV1 per FVC kurang dari 75% nilai prediksi. Dan kemudian apabila terjadi gangguan restriksi dan juga obstruksi, maka dikenal apabila hasil dari FVC-nya kurang dari 80% nilai prediksi dari perbandingan FEV pertama dibandingkan FVC kurang dari 75% nilai prediksi. Itu apabila kita lihat dari gangguan ventilasinya, yang kita lihat dari persentase berapa gangguannya ya, seperti itu. Nah, pada saat Anda akan melakukan interpretasi hasil dari pemeriksaan dengan menggunakan spirometri tersebut, maka di sini ada beberapa standar yang harus dipenuhi ya. Jadi memang tadi kita harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dulu. Kemudian bisa dikatakan kalau hasil spirometri yang baik itu adalah apabila terdapat gangguan minimal pada saat awal ekspirasi paksa. Artinya ya, pada saat pasien dilakukan ekspirasi itu tidak ada trouble yang terlampau banyak. Kemudian di sini pasien tidak batuk ya. Jadi memang kalau pada saat dia batuk, berarti pasti nanti hasil spirometrinya akan tidak bagus gitu. Jadi memang usahakan pasien tidak batuk pada saat detik-detik pertama proses ekshalasi paksa. Kemudian harus memenuhi 1 dari 3 kriteria valid of tes tersebut ya, gitu. Pada saat kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spirometer tersebut. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh interpretasi hasil dari spirometri yang bisa dinilai. Jadi kalau di sini kita lihat memang kurvanya ini hampir sama sejajar ya. Ini berarti yang bisa dinilai itu. Jadi kalau misalkan tadi seperti saya jelaskan di awal, kalau misalkan tadi ada trouble atau ada pada saat pemeriksaan pertama kok sudah mengalami gangguan pernafasan, maka dokter boleh memberikan obat ya, bronchodilator, kemudian 15 menit kemudian dia harus dilakukan pemeriksaan ulang. Boleh seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat hasilnya itu adalah paru-parunya normal gitu ya. Jadi kita lihat bahwa hasil spirometrinya itu menunjukkan FEV itu lebih dari 80% ya. Di sini berarti lebih dari 80%. Kemudian FVC itu lebih dari 80% juga.
berarti bisa dikatakan dia itu mengalami normal pada saat kita cek fungsi paru-parunya gitu ya. Kemudian apabila terjadi penyakit gangguan obstructive ventilatory defect atau kita sebut dengan OVD ya, di sini adalah merupakan gangguan penyempitan pada paru di mana terjadi penyempitan saluran nafas dan juga gangguan aliran udara yang ada di dalamnya. Untuk kelainannya ini dia menimbulkan penurunan ya, yaitu rasio antara FEV dan juga FVC itu adalah kurang dari 70%. Kemudian hasil FEV itu selalu berkurang pada orang-orang dengan penyakit OVD ini. Kemudian ketika sudah ditetapkan sebagai diagnosa pasien itu OVD, maka selanjutnya boleh kita lihat seberapa besar obstruksi yang dialami oleh pasien tersebut ya. Nah, di sini ada yang namanya derajat obstruksi adalah ringan ya, apabila prediksi dari FEV1 tadi adalah pada titik pertama itu adalah 70 sampai dengan 75% ya. Jadi persentasenya 70-79. Apabila terjadi obstruksi ringan berarti prosentase FEV pertamanya adalah 60 sampai dengan 69%. Kemudian apabila pasien mengalami kondisi masalah derajat obstruksi dari parunya itu adalah sedang berat, maka prosentase dari FEV pertamanya atau titik pertama adalah 50 sampai dengan 59. Kemudian apabila dia mengalami berat, maka persentasenya adalah 35 sampai dengan 49 saja. Terus kalau dia mengalami kondisi paling parah ya, itu berarti hasil dari FEV pertamanya hanyalah kurang dari 35%. Itu ya, itu yang harus dipahami. Kemudian ada yang namanya restrictive ventilatory defect atau RVD. Itu adalah di mana terjadi gangguan, yaitu adanya hambatan dalam pengembangan paru, dan juga di sini pasti akan mempengaruhi kerja pernafasan dalam mengatasi resistensi elastik. Kemudian di sini biasanya orang-orang yang mengalami kondisi tersebut adalah karena penurunan pada volume statistik dari paru-parunya. Nah, biasanya pada kondisi pasien dengan RVD ini dia akan mengalami reduksi atau juga produksi kapasitas paru-paru total itu kurang dari 80% gitu ya. Gambarnya seperti ini, dia kalau posisi normal, tapi kalau dia tidak normal maka dia akan mengalami kondisi kapasitas paru-parunya itu atau TLC-nya itu adalah kurang dari normal ya. Jadi kurang dari normal, jelas ya. Kalau ini dia posisi normal ya, tapi kalau posisi dia TLC, posisi dia penyakit ini, dia akan mengalami TLC-nya adalah kurang dari 80%. Jadi di sini itu ya. Kemudian juga ada derajat obstruksinya sama dengan penyakit yang tadi ya, ada ringan, sedang, kemudian sedang berat, kemudian ada yang berat, dan juga
sangat berat. Prosentasinya hampir sama ya, yaitu pada sangat berat adalah kurang dari 30% untuk TLC-nya atau total lung capacity atau kapasitas total paru-paru ya, seperti itu. Baik, untuk materi saya sudah selesai. Mudah-mudahan materi saya bisa dipahami. Silakan dipelajari kembali, kemudian semoga Anda bisa mengerjakan kuis yang sudah saya tuliskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.